Kami menghubungi Jenderal Jack Keane, analis senior Fox News. Ini adalah pengarahan pertama yang kami lakukan minggu ini, dan saya ingin tahu penilaian Anda tentang apa yang telah Anda dengar. Dengar, Bill dan Dana, tidak bisa dilebih-lebihkan implikasi dari blokade ini terhadap Iran dan betapa luar biasanya pengaruh yang kita miliki sekarang. Presiden Trump meningkatkan taruhannya terhadap Iran, dan kita benar-benar memegang seluruh ekonomi dan masa depan negara itu di tangan kita melalui blokade ini. Kita bisa benar-benar menghancurkan kelayakan ekonomi mereka jika blokade ini tetap berlangsung. Dan negosiasi yang kita lihat di awal minggu dan akhir pekan lalu, jika dibandingkan dengan posisi kita sekarang, sangat-sangat berbeda. Saya berharap pada suatu saat, orang-orang Iran akan menyerah dan memberikan sebagian besar dari apa yang kita inginkan. Dan kita harus mendapatkan semuanya. Tentu saja, kami telah menarik kembali uranium yang telah diperkaya. Tidak ada jenis pengayaan apapun. Mereka membongkar seluruh sisa program nuklir mereka. Tidak ada moratorium. Meskipun itu sepenuhnya dihapuskan, mungkin saja ada moratorium tentang kapan mereka bisa mendapatkan senjata nuklir. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jika Anda tidak menginginkan negara nuklir sekarang, mengapa saya harus menginginkan dan mengizinkannya di masa kepresidenan berikutnya? Itu sama sekali tidak masuk akal. Dan jelas, pembatasan terhadap rudal balistik, tidak ada bantuan untuk proksi, dan daftarnya terus berlanjut. Dan itu harus ditambahkan ke daftar ini. Mereka mengerti betapa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kami tidak membebaskan aset mereka. Paling tidak 27 miliar, seharusnya jauh lebih dari itu. Ingatlah, Obama melakukan itu dalam perjanjian nuklir tahun 2015. Hampir 100 miliar dolar. Kenapa tidak? Kita tidak ingin memberi mereka jalan keluar. Ini bukan soal menjaga penampilan. Satu-satunya hal yang tidak kami minta adalah mereka menandatangani surat penyerahan diri. Itu adalah kekuatan tawar kami yang kita miliki di sini. Dan jika kita mempertimbangkan pelonggaran sanksi, kita bahkan tidak akan memikirkannya sampai mereka membuktikan kepada kita seiring waktu bahwa perilaku mereka benar-benar berubah. Itulah sebenarnya inti permasalahannya. Karena kita perlu menuntut mereka soal itu. Apa yang mereka katakan dan apa yang ingin mereka tanda tangani adalah satu hal. Apa yang benar-benar mereka lakukan adalah hal yang sangat berbeda. Karena mereka berbohong dan menipu. Presiden Trump memahami semua ini. Dia tahu keunggulan yang dia miliki. Negosiasi paralel sedang berlangsung saat ini juga. Dan mungkin negosiasi yang lebih formal akan segera datang. Kita memiliki keuntungan besar, dan saya rasa kita akan melihat hasil yang benar-benar berbeda. Dan kita punya ancaman untuk kembali ke operasi tempur. Saya rasa kita tidak perlu menunda. Mereka menginginkan ini sejak awal. Karena gencatan senjata memungkinkan mereka untuk membangun kembali kepemimpinan mereka, kembali berkomunikasi dengan baik, dan mencoba untuk merestrukturisasi diri. Mendukung militer agar mereka bisa lebih efektif dan melindungi diri lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Mari kita segera memaksakan kesepakatan yang berisi semua yang kita inginkan dan tidak kurang dari itu. Baik, itu banyak hal. Yang ingin saya tambahkan, Jenderal, adalah bahwa gencatan senjata akan berakhir pada hari Selasa menurut kalender saat ini. Begitulah jadwalnya. Kami mendengar detailnya dari Kolonel Joe Butino sesaat sebelum kami siaran. Dia mengatakan hal-hal yang saya tidak tahu apakah sudah diumumkan, dan jika sudah, kami melewatkannya. Dia merasa negosiasi selalu sulit. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu lagi. Saya tidak tahu apakah Anda setuju. Dia berkata, Mal Estaba Ayatollah saat ini sedang bersembunyi dan menerima pesan-pesan. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi dari orang-orang yang Anda ajak bicara, apakah itu memang kenyataan kepemimpinan Iran saat ini? Sebenarnya, mengatakan bahwa kepemimpinan Iran terpecah belah itu jelas merupakan pernyataan yang terlalu halus. Dan tentu saja, tim negosiasi yang kami hadapi di Pakistan selalu berkomunikasi dengan pimpinan di Teheran. Dan saya rasa kita tidak benar-benar tahu siapa saja yang terlibat, atau mungkin lebih tepatnya siapa sebenarnya yang memegang kendali. Saya rasa kita tahu siapa saja yang terlibat. Ada 2 atau 3 orang lagi di Teheran selain tim negosiasi. Jadi ya, tapi ada saluran sekunder yang sedang berjalan, dan saya rasa pejabat tinggi kita dan mungkin presiden sendiri terlibat dalam hal ini. Banyak hal terjadi di balik layar, seperti seharusnya. Itu seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Saya rasa akan ada negosiasi serius yang terjadi, karena keuntungan yang kita miliki sekarang.
Orang-orang Iran tidak memperkirakan Presiden akan melipat gandakan tekanannya terhadap mereka dan mengambil semua yang mereka hargai. Keputusan. Berbicara tentang sebagian besar sumber pendapatan mereka, sekarang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Pikirkan, apa artinya ini? Keuntungan di sini sangat signifikan. Saya ingin melihat ini diselesaikan secepat mungkin agar kita bisa menggunakan keuntungan ini. Maksudnya, dengan kesepakatan awal. Karena tekanannya ada pada mereka. Dan kita harus mempertahankan tekanan ini selama mungkin. Negosiasi itu rumit, selalu begitu. Tapi kita punya keuntungan besar di sini. Apakah kamu merasa nyaman? Ya, aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya, tapi ada laporan bahwa orang Amerika mengusulkan agar mereka tidak memperkaya uranium selama 20 tahun. Apakah itu angka yang membuatmu merasa nyaman? Kenapa kita harus punya moratorium? Kita sudah punya moratorium selama 15 tahun di bawah pemerintahan Obama. Jadi, pada tahun 2030, tanpa pembatasan, mereka akan memiliki senjata nuklir. Itu sama sekali tidak masuk akal pada saat itu. Kenapa itu masuk akal sekarang? Atau memang masuk akal? Tentu saja. Presiden berikutnya, Presiden Bush, harus menghadapi hal seperti itu. Bagaimanapun, kita adalah negara yang mengatakan, kalian tidak akan menjadi negara nuklir. Mengapa kita harus memastikan mereka menjadi negara nuklir dalam 20 tahun? Apakah itu masuk akal bagi siapapun? Menurut saya, tidak masuk akal, dan sebaiknya hapus saja itu dari daftar. Saya percaya bahwa Presiden akhirnya sudah mencoret itu dari daftar. Benar. Itu yang coba saya cari tahu. Bagus. Jadi sejujurnya kita dalam masalah, dan sekarang kita hanya bergantung pada satu hal untuk mengeluarkan kita dari krisis bahan bakar ini. Kita bergantung pada Amerika Serikat untuk membawa kapal tanker minyak melewati Selat Hormuz yang telah diblokir secara efektif oleh Iran selama lebih dari sebulan dengan rudal, drone, dan ranjau. Untuk melakukan itu, Amerika Serikat memiliki dua cara dan sekarang mereka mencoba keduanya dengan sangat mendesak. Salah satunya adalah membuat kesepakatan damai di mana Iran setuju untuk kembali mengizinkan kapal tanker minyak lewat. Dan bukan sekarang. Apa yang mereka lakukan sekarang? Dan apa yang membuat mereka bersemangat adalah menagih jutaan dolar untuk setiap kapal yang lewat. Para kaum radikal di Iran, mereka pikir ini bagus, mari kita pertahankan ini. Yang lainnya, apakah ini untuk Angkatan Laut Amerika? Bagaimana caranya membuat selat itu aman dari serangan Iran agar kapal-kapal tanker minyak bisa lewat? Ini yang sedang dilakukan Amerika Serikat terkait dua hal ini. Mulai hari Senin lalu, Angkatan Laut mereka memberlakukan blokade di Teluk Persia untuk menghentikan ekspor minyak yang sangat dibutuhkan Iran dalam krisis ekonominya. Zainabah dan pasukannya bahkan berhasil memaksa kapal tanker minyak Tiongkok mundur. Hindari blokade, kapal-kapal akan dicegat dan disita. Ketidakpatuhan akan berakibat pada penggunaan kekuatan. Ini memberikan tekanan besar pada ekonomi Iran. Tapi masih harus dilihat apakah rezim peduli dengan kehancurannya. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka lebih memilih membunuh rakyatnya sendiri daripada kehilangan kekuasaan. Apakah mereka peduli jika inflasi melampaui 100? Sementara itu, Amerika Serikat bersiap untuk membuka selat dan mengawal kapal-kapal. Apa yang berbahaya tapi berhasil? Saya berbicara dengan Jenderal Jack Keane, mantan Wakil Kepala Angkatan Darat dan Presiden Institut Studi Perang. Jenderal Keane memiliki keuntungan karena pernah dimintai pendapat tentang rencana perang Amerika Serikat. Jenderal Jack Keane, senang bertemu Anda lagi. Angkatan Laut Amerika telah memulai blokade pada hari Senin terhadap kapal-kapal Iran atau kapal apapun yang datang dari Iran. Dan itu jelas bertujuan untuk mencegah Iran mendapatkan pendapatan, terutama dari minyak. Ini adalah perubahan taktik yang terlambat. Saya rasa yang terjadi di sini adalah Presiden Trump memang memutuskan untuk menggandakan tekanannya terhadap Iran karena beberapa alasan. Mereka menutup Selat Hormuz dan tidak ada kemajuan dalam negosiasi terkait kesepakatan akhir. Rencana-rencana ini sudah sedang disusun, dan itu berbahaya. Sementara minyak, Angkatan Laut, ini jelas seharusnya kita lakukan sejak awal ketika Iran menutup Selat Hormuz. Sejujurnya, kita seharusnya sudah melakukan itu, tapi sekarang sedang berjalan. Dan ini agar masyarakat kita dan para pemirsa benar-benar memahami dengan jelas. Ini akan membuat Iran bertekuk lutut. Ini akan membuat, sebagai akibat langsung dari hal ini, saya benar-benar percaya akan ada konsesi yang sangat-sangat besar di sini. 90% dari minyak mereka dan sebagian besar dari seluruh pendapatan mereka sekarang telah dihentikan.
Dan perkiraan kami di sini adalah Iran akan bertekuk lutut. Dan pahami, bertekuk lutut. Dan 450 juta dolar per hari dalam pendapatan. Sekitar 13 hingga 14 miliar dolar per bulan. Setelah beberapa minggu, jika minyak tidak terus mengalir, Anda tahu keluar dari sumur mereka, dari sumur minyak, ke pusat distribusi, mereka harus menutup sumur minyak dalam 2 minggu. Jadi ini adalah bencana yang sedang terbentuk bagi Iran, dan mereka sendiri yang memicunya. Saya benar-benar berharap akan ada beberapa konsesi penting dari pihak mereka. Gencatan senjata akan berakhir pada akhir minggu ini, dan sejauh yang saya pahami, dan saya punya sumber yang sangat baik, Presiden tidak akan memberikan perpanjangan. Tidak, dia sedang mencari konsesi besar di sini, atau kita akan memulai kembali. Saya setuju dengan Anda. Sayang sekali pemblokiran itu tidak terjadi lebih awal. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki kapal yang tersedia, karena saat itu mereka sedang melakukan operasi militer besar-besaran. Tapi menurut Anda, apakah rezim Iran benar-benar akan runtuh? Karena sebenarnya mereka tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, mereka hanya peduli dengan kekuasaan. Dan poin lainnya adalah, Anda menyebutkan beberapa minggu yang lalu tentang wajah sebenarnya dari krisis ini. Apakah Zewa benar-benar memiliki waktu di pihaknya, mengingat semua tekanan yang datang dari komunitas internasional, untuk menyelesaikan masalah ini agar minyak bisa kembali melewati Selat Hormuz? Ya, jadi fase kedua dari blokade ini adalah operasi yang berbeda. Dan perintah sudah diberikan kepada Laksamana Cooper yang memimpin Zewa Pas Dakwera. Dan dia adalah komandan geografis utama di lapangan, komandan tempur, yang kami sebut sebagai Komando Pusat. Dan dia sudah memulai beberapa tahap awal dari itu. Dan misinya adalah, pertama, membersihkan Selat Hormuz dari ranjau. Dan kami praktis sedang melakukan itu saat kami berbicara. Kedua, memastikan keamanan lokasi tersebut. Dan kemudian ketiga, untuk membawa dan mengawal kapal-kapal melewati sana. Rencananya adalah untuk menyingkirkan sistem jarak jauh yang dapat menyerang Selat Hormuz, seperti rudal anti kapal, drone, dan jenis rudal panggul jenis lain. Dan kami telah terus-menerus bekerja untuk itu. Kami telah melumpuhkan dan menghancurkan beberapa kapal cepat mereka. Kami belum menghabisi semuanya, karena mereka pasti menyembunyikannya. Tapi setiap kali mereka mencoba memindahkan satu, kami langsung menyingkirkannya. Kami memiliki kehadiran yang sangat besar. Dan ketika kami melewati kapal-kapal itu dengan aman, ya, itu memang ruang yang sempit. Tapi kapal-kapal itu tidak memakan begitu banyak ruang, jika yang dibicarakan hanya beberapa kapal. Mengawal, mengikuti, mungkin ada beberapa kapal di antaranya. Ruangnya ditempati kapal-kapal di sekitar Iran yang sekarang berada dalam jangkauan sistem senjata mereka, sehingga mereka bisa menembak, menyerang Iran, atau mempertahankan pangkalan Suriah di Israel. Kita punya beberapa kapal dan 2 kelompok kapal induk di sana. Mereka sudah menembaki kita selama berminggu-minggu, tapi belum ada yang kena. Jadi kita punya kemampuan untuk mempertahankan kapal-kapal itu. Dan kami cukup percaya diri saat berbicara sekarang dengan komandan yang bertanggung jawab. Dia percaya bahwa kita bisa membuka jalur, melindungi dan mengawal kapal-kapal melintas dengan keamanan penuh dan gangguan seminimal mungkin. Kami sebenarnya tidak mengatakan bahwa drone tidak bisa melewati tempat ini. Tapi meskipun drone itu lewat, masih ada pertahanan terakhir di kapal-kapal itu sendiri. Dan kemungkinan besar bahkan, di kapal-kapal dagang pun, kami akan memberikan mereka beberapa kemampuan untuk melawan drone. Kami tidak ingin membahas detailnya dan mengungkapkan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Tapi ya, kami percaya diri. Kami tidak akan menjalankan misi ini jika kami merasa risikonya terlalu besar dan kami akan kehilangan kapal kami sendiri atau juga kapal-kapal dagang itu. Kami sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan telah mensimulasikannya berulang kali terhadap kemampuan Iran. Begitu juga kami telah mensimulasikan operasi blokade yang sedang berlangsung di sini. Kami yakin bahwa kami akan mampu menghentikan distribusi Iran dan juga kapal-kapal manapun yang ingin masuk ke pelabuhan-pelabuhan itu untuk memuat minyak tersebut. Menariknya, Tiongkok adalah negara yang membeli sebagian besar minyak dari Iran, hampir seluruhnya. Jadi ini sangat mungkin menekan Tiongkok untuk duduk di meja perundingan dan mengatakan kepada sekutunya, sudah cukup.
Kita akan lihat. Seperti yang saya katakan, gencatan senjata 2 minggu akan berakhir dalam beberapa hari. Apa yang Anda harapkan? Apakah pengeboman akan dimulai lagi? Jika tidak ada kesepakatan, ya. Jika ada kesepakatan, yang benar-benar saya yakini adalah bahwa pengaruh yang kita miliki terhadap distribusi minyak Iran benar-benar sangat signifikan. Dan saya tahu pasti bahwa hal itu telah menarik perhatian mereka. Dan saya curiga mereka akan membuat kesepakatan, tapi masih harus dilihat di sini. Musuh selalu punya suara, dan kita harus selalu ingat itu. Dan yang harus kita lakukan di sini adalah menjadi adaptif dan fleksibel. Dan blokade adalah contoh dari adaptabilitas dan fleksibilitas itu. Mereka menutup selat-selat, menghentikan distribusi minyak untuk semua orang kecuali mereka sendiri, dan kami berkata, cukup. Kami sudah memberi kesempatan untuk kesepakatan di Pakistan beberapa hari yang lalu. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang kami memutus pasokan minyak mereka. Langkah selanjutnya ada di tangan Anda, Tuan Iran. Apa yang akan Anda lakukan? Saya rasa langkah berikutnya yang akan mereka ambil kemungkinan besar adalah sebuah konsesi besar. Jika tidak, mereka bisa saja membebaskan Houthi. Jika mereka membebaskan Houthi untuk menutup selat lain, itu adalah pelanggaran gencatan senjata. Dan kemudian kita akan kembali, kita akan berperang lagi. General Jakin, terima kasih banyak atas analisis Anda. Kami sangat menghargainya. Senang berbicara dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih.